Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan hasil tugas lapangan kami, yaitu penyusunan anggaran komprehensif pada usaha Ricci Produksi Bantal. Yang beranggotakan pertama saya sendiri Bayowana Putra, dan rekan saya Ramadhani dan Rima Anggriani. Baik, yang pertama yaitu sejarah perusahaan. Usaha Ricci Bantal adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang manufaktur perlengkapan tidur, khususnya pada produk bantal dan guling. Nah, usaha ini didirikan oleh Bapak Jimmy pada tahun 2021 yang berlokasi di Kabun Pondok Duo, Tandikat, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman. Nah, sejak berdiri, perusahaan ini berkomitmen untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dengan memadukan teknologi modern, bahan baku pilihan, serta desain yang ergonomis untuk kenyamanan konsumen. Nah, pada tahun 2022, Ricci Bantal mulai memperluas kapasitas penjualannya dengan menjual produk ke berbagai daerah, sehingga penjualan produk semakin meningkat, baik dari pasar lokal maupun regional. Produk akan diantarkan menggunakan mobil box ke toko-toko. Yang kedua itu perusahaan. Nama perusahaan ini adalah Usaha Ricci Bantal yang beralamat di Kabun Pondok Duo, Tandikat, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman. Kota Pariaman. Jenis usaha yaitu produksi usaha bantal. Nama pemilik yaitu Jimmy. Jam operasionalnya dari jam 8 pagi hingga jam 3 sore. Baik, kemudian masuk ke struktur organisasi. Pada usaha ini memiliki dua struktur, yaitu pemilik dan staf, di mana staf nanti akan dibagi menjadi 3 bagian. Pemilik bertugas untuk mengatur, mengawasi selama kegiatan produksi, operasional berlangsung, dan juga pengelola serta mencari vendor untuk mendapatkan penyalur barang. Juga membantu bagian penjualan melakukan cek stok barang. Yang kedua yaitu staf produksi, memproduksi bantal, guling, dan proses menjahit, mengisi darkon dan finishing. Yang ketiga, staf packing, yaitu mempacking produk yang telah dihasilkan dan menyimpannya di gudang dan menghitung stok barang yang sudah ada. Yang terakhir yaitu staf pengiriman, yaitu mengantar barang ke toko-toko menggunakan mobil box dan melakukan serah terima barang ke pembeli. Selanjutnya itu adalah data yang digunakan dalam penyusunan anggaran komprehensif. Yang pertama itu ada produk. Nah, usaha ini tuh menghasilkan 2 produk, yaitu bantal dan guling. Lanjut penjualan. Nah, pada bulan Januari menghasilkan 2.600 bantal dan 2.080 guling. Totalnya yaitu 4.680. Sedangkan pada bulan Februari menghasilkan 2.000 bantal, 1.600 guling. Totalnya itu 3.600. Pada bulan Maret itu menghasilkan 2.400 bantal dan 1.920 guling. Totalnya 4.320. Pada bulan April menghasilkan 2.400 bantal dan gulingnya 1.920. Totalnya itu 4.320. Pada bulan Mei yaitu 2.600, pada bantal 2.600 dan guling 2.080, totalnya 4.680. Nah, pada bulan Juni yaitu menghasilkan 2.400 bantal dan guling 1.920, totalnya 4.320. Nah, untuk pembagian penjualan produk untuk beberapa daerah, yaitu ada daerah Padang, Bukit Tinggi, dan Pesisir. Nah, untuk produk bantal pada daerah Padang itu 40%, pada Bukit Tinggi itu 30%, Pesisir Selatan yaitu 30%. Untuk produk guling pada daerah Padang itu ada 40%, Bukit Tinggi 30%, dan Pesisir Selatan 30%. Selanjutnya ada persediaan produk jadi, yaitu ada persediaan awal dan persediaan akhir. Nah, untuk persediaan awal pada bantal itu 250, guling juga 250. Untuk persediaan akhir bantal itu 50 dan guling juga 50. Harga per pieces untuk satu bantal yaitu 30.000. Juga guling juga 30.000. Selanjutnya itu bahan baku. Nah, kebutuhan bahan baku.
bahan bakunya yaitu polimikro dan dakron. Untuk bantal, polimikronya itu membutuhkan 1 pieces polimikro dan 0,7 kg dakron. Sedangkan guling membutuhkan 1 pieces polimikro dan 0,9 kg dakron. Selanjutnya itu persediaan bahan baku awal dan akhir. Nah, untuk bahan baku polimikro, persediaan awalnya itu ada 200, persediaan akhirnya 50. Harga belinya itu 4.000. Untuk bahan baku dakron, persediaan awalnya ada 100, persediaan akhirnya 50 dan harga belinya 1.500. Nah, selanjutnya ada bahan penolong. Bahan penolongnya itu ada 3, plastik, benang, dan merek. Untuk plastik jumlahnya yaitu 1, surnya juga 1, dan harganya 2.000. Benang itu jumlahnya 12, surnya 0,003 dan harganya itu 10.000. Untuk merek itu jumlahnya 1, surnya ada 1 dan harganya 500. Selanjutnya itu tenaga kerja. Nah, untuk bulan Januari, jumlah kerja per bulan, 1 bulannya itu ada 24. Nah, untuk jam kerjanya itu 168 itu untuk per bulan. Untuk Februari, Maret, April, Mei dan Juni itu sama. Nah, selanjutnya itu tenaga kerja langsung, yaitu memiliki 2 departemen, yaitu departemen produksi dan departemen penyelesaian. Nah, pada departemen produksi ini memiliki 2 staf. Tarif per jamnya yaitu 9.524. Nah, untuk departemen penyelesaian itu ada 1 staf. Tarif per jamnya itu 9.524. Nah, untuk tenaga kerja tidak langsungnya yaitu ada 1, yaitu sopir pengiriman. Gaji per bulannya itu ada 1.200.000. Selanjutnya itu ada aset. Nah, aset yang dimiliki oleh perusahaan ini tuh ada peralatan, mobil Grand Max, mesin, dan gedung. Untuk peralatannya harganya ada 100.000. Untuk mobil Grand Max-nya itu ada 1 dengan harga 130 juta. Lanjut itu ada mesin, jumlah mesinnya itu ada 3, harganya 150 juta. Untuk gedung itu ada 1, harganya itu 180 juta. Selanjutnya itu biaya listrik dan biaya lain-lain. Biaya listrik per bulan yaitu 1.500.000, minyak mobil sebulan yaitu 2 juta, uang makan ada 1.440.000. Lanjut ke neraca saldo. Nah, untuk anggaran posisi keuangan usaha RC Bantal ini yaitu ada aset. Yang pertama itu ada aset lancar, yaitu kas, dengan kasnya itu 100 juta. Piutang dagangnya 0 karena dia menggunakan dia pembelian secara tunai. Terus ada persediaan barang jadi sebesar 15 juta, persediaan bahan baku ada 2.300.000. Nah, total aset lancarnya yaitu 117.300.000. Lanjut itu aset tetap. Pada aset tetap itu ada bangunan dengan harga 180 juta. Selanjutnya itu ada akumulasi penyusutan bangunan 38.250. Mesin ada harga mesin yaitu 150 juta. Akumulasi penyusutan mesin yaitu 127.500.000. Selanjutnya ada peralatan dengan harga 100.000. Akumulasi penyusutan peralatannya itu ada 50.000. Selanjutnya itu kendaraan 130.000 dan akumulasi penyusutan kendaraannya ada 45.500. Total aset tetap yaitu setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan yaitu 248.800.000. Nah, total aset semuanya yaitu 366.100.
Selanjutnya itu ada kewajiban. Nah, kewajiban jangka pendek itu ada hutang dagang. Hutang dagangnya 0 karena dia tidak memiliki utang karena pembelian secara tunai. Lanjut ke ekuitas, yaitu ada modal. Nah, modalnya ada 366.100. Total dari kewajiban dan ekuitas yaitu 366.100. Selanjutnya yaitu forecast penjualan dengan menggunakan metode Light Square. Nah, untuk anggaran penjualan produk bantal pada bulan Januari yaitu penjualannya ada 2.600, bulan Februari ada 2.000, Maret 2.400, April 2.400, Mei 2.600, dan Juni 2.400. Untuk X-nya yaitu bulan Januari ada -5, Februari -3, Maret -1, April 1, Mei 3, dan Juni 5. Untuk selanjutnya yaitu X kuadrat, yaitu -5 dikali dengan -5 dapatnya 25. Begitupun dengan bulan berikutnya. Untuk XY yaitu X dikali dengan penjualan, yaitu -5 dikali dengan 2.600 dapatnya -13. Begitupun dengan bulan selanjutnya. Nah, untuk rumus forecast penjualan yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Nah, untuk mencari A yaitu rumusnya sigma Y per N. Untuk sigma Y yaitu 14.400 dibagi sama 6 karena dia 6 bulan sama dengan 2.400. Untuk mencari B, sigma XY dibagi sama X kuadrat yaitu 800 per 70 sama dengan 11,429. Nah, untuk Y yaitu A plus BX sama dengan A nya tadi 2.400 dan B ditambah sama B yaitu 11,429 dikali sama 7. Dapat hasilnya 2.480. Untuk mencari bulan berikutnya sama dengan rumus tadi. Untuk anggaran penjualan produk guling itu sama dengan untuk forecast penjualan produk guling itu sama dengan produk bantal. Selanjutnya itu anggaran penjualan. Untuk bantal pada bulan Juli itu ada 2.480 unit dengan harga 30.000. Jumlahnya itu 74.400. Untuk guling ada 1.984 unit dengan harga 30.000. Jumlahnya yaitu 59.520. Begitupun untuk bulan berikutnya. Untuk total anggaran penjualan pada bantal yaitu 456.685.714.000. Nah, untuk anggaran penjualan pada guling yaitu 365.348.571. Lanjut ke anggaran per daerah. Selanjutnya yaitu anggaran per daerah. Nah, untuk daerahnya itu ada Padang, Bukit Tinggi, dan Pesisir Selatan. Untuk Padang yaitu ada 40%. Pada bulan Juli untuk mencari unitnya yaitu total penjualan dikali dengan 40% yaitu 992 unit dengan harganya yaitu 30.000. Jumlahnya 29.760.000. Begitupun dengan bulan berikutnya kita mendapatkan total 184.674.286.000. Untuk produk guling sama dengan bantal, menghasilkan jumlah yaitu untuk produk guling sama dengan produk bantal,
yaitu menghasilkan total yaitu 146.139.429. Untuk Bukit Tinggi yaitu ada 30%. Untuk bulan Juli mencari unitnya yaitu total penjualan dikali dengan 30%, dapatnya 744 dengan harga 30.000. Jumlahnya yaitu 22.320.000. Untuk sama dengan bulan berikutnya menghasilkan total 137.500. Untuk daerah Bukit Tinggi itu ada 30%. Pada bulan Juli untuk mencari unitnya yaitu total penjualan dikali dengan 30% yaitu 744.000. Harganya 30.000 dengan jumlahnya 22.320. Sama dengan bulan berikutnya seperti itu juga menghasilkan total 137.5.714.000. Untuk produk guling sama dengan produk bantal tadi menghasilkan total 109.604.571.000. Lanjut ke pesisir selatan dengan persentase 30%. Untuk mencari unitnya pada bulan Juli sama dengan Padang dan Bukit Tinggi tadi, total penjualan dikali dengan persentase yaitu 30%, dapatnya 744 dengan harga 30, mendapatkan jumlah 22.320.000. Untuk sama dengan untuk bulan berikutnya dan menghasilkan total 137.5.714. Untuk produk guling sama juga dengan bantal tadi dan menghasilkan total 109.604.571. Selanjutnya itu anggaran produksi. Yang pertama itu ada anggaran produksi bantal. Nah, untuk anggaran produksi bantal, penjualan pada bulan Juli yaitu 2.480. Ada persediaan awal 274. Penjualan ditambah persediaan akhir yaitu barang sama dengan itu kan. Untuk anggaran produksi bantal, penjualannya pada bulan Juli ada 2.480. Persediaan akhirnya ada 274. Penjualan ditambah persediaan akhir akan mendapatkan barang yang tersedia. Nah, barang tersedia dikurang dengan persediaan awal akan mendapatkan produksi. Persediaan akhir akan menjadi persediaan awal untuk bulan berikutnya. Jadi total keseluruhan produksi untuk 6 bulan yaitu 15.023. Lanjut untuk anggaran produksi guling sama dengan anggaran produksi bantal tadi dengan total keseluruhan untuk 6 bulan yaitu 11.976. Baik, selanjutnya itu anggaran kebutuhan bahan baku. Pada Peli Mikro dan Dakron itu membutuhkan memproduksi sebanyak 2.504. Nah, pada bulan Juli Peli Mikro memproduksi sebesar 2.504 dengan sur 1. Jadi kebutuhannya adalah 2.504 dikali 1 menjadi 2.504. Sedangkan Dakron itu memproduksi sebanyak 2.504 dengan sur 0,7. Jadi kebutuhan bahan bakunya sebanyak 1.753. Ditotalkan dari bulan Juli sampai Desember, Peli Mikro memproduksi sebanyak 15.023 dengan sur 1. Jadi kebutuhannya itu sebanyak 15.023. Sedangkan Dakron memproduksi sebanyak 15.023 dengan sur 0,7.
Sehingga kebutuhannya sebanyak 10.516. Itu untuk produk bantal. Kemudian untuk produk guling mikro memproduksi pada bulan Juli sebanyak 1996, dan Dacron juga sama, yaitu 1996. Pada bulan Juli mikro memproduksi 1996 dengan source 1, jadi kebutuhannya itu sebanyak 1996. Begitu sama sehingga bulan Desember, sehingga total produksi mikro yaitu sebanyak 11.978 dengan kebutuhan sebanyak 11.978. Untuk Dacron memproduksi 1998 dengan sur 0,9, sehingga kebutuhannya yaitu 1.797. Begitu sama hingga Desember, hingga total untuk Dacron memproduksi sebanyak 11.978 dengan kebutuhan 10.780. Selanjutnya masuk ke anggaran pembelian bahan baku pada mikro. Kebutuhan mikro pada bulan Juli yaitu bantal 2.504 dan guling 1.996, hingga jadi totalnya sebanyak 4.600. Kebutuhan mikro pada bantal tadi yaitu 15.023 dan guling sebanyak 11.978, dan totalnya yaitu 27.001. Total kebutuhannya itu sebanyak 27.001 dengan persediaan awal 50, sehingga akan menghasilkan total TUD-nya yaitu 27.051, dan persediaan awal 200 akan menghasilkan total pembeliannya sebanyak 26.851. Dikarenakan kita periodenya dari bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, jadi kan ada total 6 bulan. Jadi total 26.851 ini kita bagi jadi 6, akan menghasilkan 4.475. Dan kita masukkan kembali persediaan awalnya sebanyak 200, akan menghasilkan TUD sebanyak 4.675. Tadi kan untuk bulan Juli total persediaan yaitu sebanyak 4.500. Jadi untuk mencari persediaan akhirnya, kita kurangi TUD dengan total persediaan pada bulan Juli, akan menghasilkan persediaan akhir. Dan kemudian persediaan akhir ini akan menjadi persediaan awal pada bulan Agustus. Dan kemudian di mana 4.475 tadi kan hasil pembagian 6. Kita tambahkan dengan persediaan awal akan menghasilkan 4.651. Dan total pada bulan Agustus kan 4.500. Kita kurangi untuk menghasilkan persediaan akhir dengan TUD sebanyak 4.650 dikurang 4.500 akan menghasilkan 150. Dan 150 ini akan menjadi persediaan awal pada bulan September, dan seterusnya pada bulan Desember, di mana persediaan awal pada bulan November ini adalah persediaan akhir pada bulan Oktober. Untuk mencari TUD-nya, kita jumlahkan pembeliannya berapa dengan persediaan awal akan menghasilkan TUD. Yang kemudian kita kurangi dengan total yang dibutuhkan sebanyak 4.500 akan menghasilkan persediaan akhir. Persediaan akhir pada bulan November ini akan pindah menjadi persediaan awal pada bulan Desember. Kemudian anggaran pembelian bahan baku pada Dacron, sama halnya dengan pada mikro tadi. Kebutuhan Dacron pada bulan Juli kan di bantal ada 1.753 dan guling 1.000
797. Jadi totalnya yaitu sebanyak bantal sebanyak 10.516 dan guling sebanyak 10.780. Nah, totalnya yaitu 21.296. Kita masukin lagi persediaan akhirnya 50 dari soal. Nah, makan menghasilkan TUD sebanyak 2.346. Nah, kemudian kita masukkan persediaan awalnya yaitu 100. Jadi akan menghasilkan 21.246. Nah, dengan 6 periode kali kita bagi 6 21.246 ini. Nah, akan menghasilkan 3.541. Kita masukin persediaan awalnya 100, akan menghasilkan TUD 3.641. Nah, dengan total bantal dan guling pada bulan Juli yaitu 3.549, kita kurangkan dengan TUD 3.641 akan menghasilkan persediaan akhir sebanyak 92. Nah, 92 ini akan menjadi persediaan awal pada bulan Agustus hingga seterusnya. Contohnya kayak bulan Desember 58, ini adalah persediaan akhir pada bulan November. Nih, 58 persediaan awal Desember ini adalah 58 persediaan akhir pada November, di mana 3.541 ditambah dengan persediaan awal 67 akan menghasilkan TUD sebanyak 3.608, dan total persediaan 3.549 dikurang dengan TUD akan menghasilkan 58. Jadikan persediaan awal pada bulan awal Desember. Itu anggaran biaya bahan baku. Nah, pada bulan Juli bantal dibutuhkan sebanyak 2.504 hingga bulan Desember. Jumlahnya sama, yaitu 2.504 dengan total 15.023. Untuk harga satu picisnya itu sebesar 4.000. Jadi total biaya atau jumlah biaya pada bulan Juli 2.504 dikali dengan 4.000 akan menghasilkan 10.015.238. Dan total kelima periode tersebut, ke 6 bulan tersebut yaitu 60.91.429 pada bantal. Kemudian pada guling, totalnya adalah 11.978, di mana pada bulan Juli 1.996 hingga pada bulan Desember sebanyak 1.996 dengan harga per piecesnya 4.000. Jadi pada bulan Juli jumlah biaya yang dibutuhkan yaitu 7.985.524 dengan total guling dengan total jumlah biaya guling yaitu 47.913.143. Nah, total anggaran yang dibutuhkan yaitu 61.901.429 ditambah dengan 47.913.143, yaitu totalnya adalah 100.804.571. Kemudian masuk ke anggaran biaya bahan baku di Dakron. Yang pertama ada bantal pada bulan Juli sebanyak 1.753 hingga bulan Desember, jadi totalnya sebanyak 10.516 dengan harga per kilo sebanyak 15.000 dan jumlah biayanya yaitu 1.753 dikali 15.000 hasilnya 26.290.000 sampai Desember dengan total 157.740.000. Kemudian guling pada bulan Juli
membutuhkan sebanyak 1.797 hingga Desember dengan total 10.780 dengan harga per kilonya 15.000. Jadi jumlah biayanya itu 26.991.143 dan total keseluruhan pada bulan diguling itu 161.706.857. Nah, total anggarannya yaitu 319.446.857. Kemudian kita masuk ke anggaran bahan penolong. Ada merek, plastik, dan benang. Nah, memproduksi sebanyak 27.100. Pada merek, surnya 1, dan plastik surnya juga 1. Jadi total kebutuhan bahan penolongnya itu tetap yaitu 27.001. Nah, sedangkan benang surnya 0,003. Jadi kebutuhan bahan penolongnya itu 72. Harga untuk merek harganya 500. Jadi total biaya bahan penolongnya itu 13.500.571. Sedangkan plastik harganya 2.000 dengan biaya bahan penolongnya itu 54.2.286. Sedangkan benang harganya itu 10.000. Jadi total biaya penolongnya yaitu 720.000. Nah, total keseluruhannya ada 68.222.857. Kan untuk biaya per bulannya, total biaya untuk merek ada 13.500.571 dibagi 6 jadi 2.250.095. Begitu juga dengan plastik dengan total 54.222.56 dibagi 6 jadi 9.381. Begitu dengan benang yaitu 720.000 dibagi 6 menjadi 120.000. Nah, jadi per bulannya kebutuhan anggaran bahan penolong yaitu sebanyak 11.370.476. Kemudian kita masuk ke anggaran kebutuhan jam kerja langsung untuk produk bantal. Pada bulan Juli, produksi bantal ada 2.504 dengan sur 0,7. Jadi DLH-nya 168 untuk departemen produksi. Sedangkan departemen penyelesaian dengan sur 0,03, jadi DLH-nya ada 84. Dan total keseluruhannya untuk departemen produksi yaitu DLH-nya ada 1.008, sedangkan departemen penyelesaian ada 504. Dan kemudian untuk produk guling pada bulan Juli ada produksi guling ada 1.996 dengan sur 0,8. Pada departemen produksi menghasilkan DLH sebanyak 168. Sedangkan departemen penyelesaian dengan sur 0,04 maka DLH-nya adalah 84. Dengan total pada departemen produksi ada 1.008, sedangkan departemen penyelesaian ada 504. Nah, sekarang ke anggaran biaya tenaga kerja langsung pada bulan Juli hingga Desember. Untuk departemen produksi, total DLH-nya tadi kan pada produk bantal ada 168 dan pada guling ada 168 juga. Jadi ditambah akan menghasilkan 336. Nah, tarif DLH-nya yaitu 9.524. Jadi biaya TKL-nya yaitu 3.200.000. Dan total pada departemen produksi ada 19.200.000. Sedangkan pada departemen penyelesaian total DLH-nya ada pada bulan Juli 168 di mana dapatnya dari 84 ditambah 84 tadi dengan tarifnya sebesar 9.524. Jadi total biaya TKL-nya yaitu 1.600.000. Dan total biaya TKL pada departemen penyelesaian hingga Desember yaitu sebanyak 9.600.000. Di total BTKL-nya pada bulan Juli ada 4.800.000 hingga Desember dengan total semuanya ada 28.800.000. Pada anggaran biaya tenaga kerja tidak langsung yaitu seperti pengiriman pada bulan Juli sebesar 1.200.000 hingga bulan Desember. Jadi totalnya ada 7.200.000. Nah, kemudian kita masuk ke
perhitungan depresiasi bangunan pabrik. Nah, untuk depresiasi bangunan itu rumusnya harga perolehan dibagi umur ekonomis. Jadi harga perolehannya sebesar 180 juta dibagi dengan umur ekonomisnya 20 tahun, sehingga akan menghasilkan sebanyak 9 juta per tahun. Kemudian per bulannya berapa? Per bulannya dibagi 12, jadi 750. Nah, untuk depresiasi bagiannya, pada bagian departemen produksi itu diambil dari lantai bagian dibagi dengan luas lantai, di mana untuk departemen produksi lantai bagiannya ada 22 dan luas lantainya ada 40, dikali dengan depresiasi bangunan tadi sebanyak 750 per bulan, jadi akan menghasilkan 412.500. Dan juga departemen penyelesaian, 15 dibagi 40 dikali dengan 750 akan menghasilkan sebanyak 281.250. Nah, pada depresiasi bagian pemasaran, luas lantainya ada 3 dengan total luasnya 40 dikali dengan depresiasi bangunannya 750 menghasilkan 56.250. Nah, selanjutnya itu perhitungan depresiasi kendaraan, di mana untuk menghitung depresiasinya itu harga perolehan per umur ekonomis, yaitu 130 juta dibagi 10 tahun. Jadi untuk per tahunnya itu ada 13 juta. Per bulannya ada 1.083.333. Nah, untuk depresiasi bagian pemasarannya yaitu 24 bagi 24 dikali 1.083.333, dan hasilnya itu 1.883.333. Nah, untuk depresiasi mesin sama dengan tadi, harga perolehan per umur ekonomis sebesar 150 juta dibagi 5 tahun dan menghasilkan yaitu 30 juta per tahun. Per bulannya 2.500.000. Untuk alokasi ke bagian produksinya yaitu 40 bagi 100 dikali 2.500.000 tadi dan menghasilkan 1 juta. Untuk depresiasi pelahatan sama dengan tadi, harga perolehan per umur ekonomis 100.000 dibagi 1 akan menghasilkan 100.000. Per bulannya ada 8.333. Untuk alokasi ke bagian produksi yaitu 40 bagi 100 dikali 8.333 hasilkan 3.333. Dan alokasi ke bagian penyelesaian 40 bagi 100 dikali 8.333 dan menghasilkan 3.333. Kemudian kita masuk ke anggaran penyusutan pada bulan Juli hingga Desember tahun 2025. Untuk depresiasi bangunan pabrik sebelum alokasi, untuk bagian produksi sebanyak 2.475.000 dan penyelesaian sebanyak 1.687.500 dan pemasaran itu 337.500. Untuk depresiasi kendaraan sebelum alokasi pada bagian pemasaran ada 6.500.000 dan depresiasi mesin sebelum alokasi pada bagian departemen produksi ada 6 juta dan depresiasi peralatan pabrik sebelum alokasi pada bagian produksi ada 20.000 dan penyelesaian ada 20.000. Jadi totalnya pada bagian produksi ada 8.495.000 dan penyelesaian ada 1.707.500 dan pemasaran ada 6.837.500. Kemudian kita masuk ke perhitungan gaji secara keseluruhan. Pada departemen produksi jumlah hari kerjanya 24 hari dengan jumlah karyawan 2 dengan gaji per bulannya 1.600.000, sedangkan gaji per harinya 66.667. Total per 6 bulannya yaitu 9.600.000 dengan total seluruh karyawannya sebanyak 19.200.000. Sedangkan departemen penyelesaian jumlah hari kerjanya ada 24 dengan jumlah karyawan 1 dengan gaji per bulannya ada 1.600.000, gaji per harinya ada
66.667. Total per 6 bulannya ada 9.600.000. Total seluruh karyawannya ada 9.600.000. Untuk pemasaran, hari kerjanya ada 8 hari, jumlah karyawannya 1, gaji per bulannya 1.200.000 dan gaji per harinya 150.000. Total per 6 bulannya ada 7.200.000. Jadi total keseluruhan karyawannya ada 7.200.000. Nah, total keseluruhannya itu ada 36 juta. Oke, selanjutnya yaitu perhitungan untuk biaya reparasi. Nah, di sini ada biaya reparasi dan pemeliharaan produksi. Yang pertama itu ada biaya tetap. Nah, di bagian produksi ada biaya tetap reparasi pemeliharaannya yaitu 4/10 dikali dengan 700.000 dapat 280.000. Dan bagian penyelesaian dengan biaya tetap dan pemeliharaannya yaitu 40/100 dikali dengan 700.000 dapat 280.000. Dan bagian pemasaran yaitu 20 bagi 100 dikali dengan 700.000 dapat 140.000. Begitupun dengan dari bagian pemasaran, alokasi ke bagian produksi yaitu DLH bagian dibagi dengan total DLH dan dikali dengan depresiasi bangunan untuk reparasi dan pemeliharaan. Nah, untuk alokasi ke bagian produksi yaitu 2016 dibagi dengan 3024 dikali dengan 140 dapat hasilnya 93.333. Dan untuk alokasi ke bagian penyelesaian yaitu 1008 dibagi dengan 3024 dikali dengan 140 dapat hasilnya 46.667. Selanjutnya itu anggaran biaya reparasi. Nah, di sini anggaran biaya reparasi untuk produksi sebelum alokasi yaitu 1.680.000 dan bagian produksi penyelesaian ada 1.650.000. Dan di bagian pemasaran yaitu ada 840.000 dan alokasi dari bagian pemasaran ada 560.250 dan 840 karena sudah dialokasikan. Dan depresiasi bangunan pabrik setelah alokasi pada bagian produksi yaitu 2.240.000 dan bagian penyelesaian ada 1.960.000. Dan di bagian pemasaran sudah tidak ada lagi alokasi. Selanjutnya itu anggaran BOP. Nah, untuk anggaran BOP ini kita masukkan biaya-biaya bahan penolong, biaya depresiasi, biaya listrik, biaya reparasi dan pemeliharaan, dan biaya lain-lain. Nah, di sini pada bagian produksi, untuk penyelesaian ada biaya bahan penolong plastik dengan total 54.226 dan biaya benang 720.000, biaya mereknya yaitu 13.500.571 dan biaya depresiasi 10.202.500, biaya listrik 9 juta, biaya reparasi dan pemeliharaan ada 4.200 dan biaya lain-lain yaitu 3.080. Dan total dari BOP pada bagian produksi ada 31.384.153 dan bagian penyelesaian ada 60.241.214 dan total BOP keseluruhannya yaitu 94.705.300. Selanjutnya alokasi ke produk. Nah, di sini kita alokasikan kepada produknya yaitu yang pertama itu alokasi depresiasi ke produk bantal yaitu 1.512 dibagi dengan 3.024 dikali dengan 10.202.500 dapat hasilnya 5.101.250. Dan depresiasi per pieces bantalnya yaitu 5.101.250 dibagi dengan 15.023 dapat hasilnya 39,56. Dan alokasi ke produk guling yaitu 1.512 dibagi dengan 3.024 dikali dengan 10.202.500 dapat hasilnya 5.101.250. Dan depresi ke produk guling yaitu 5.101.250 dibagi dengan 11.978 dapat hasilnya 425,87. Alokasi BOP listrik. Alokasi listrik ke unit bantal yaitu hasilnya 4.500
dan per piecesnya yaitu 299,54, dan ke produk guling yaitu 4.500.000 dengan hasil per piecesnya 375,67. Selanjutnya alokasi reparasi pemeliharaan ke produk yaitu hasilnya 2.100.000 dengan per piecesnya 139,78, dan alokasi ke guling 2.100.000 dengan per pieces 175,31. Dan alokasi bahan penolong ke produk, yang pertama itu ke produk bantal 1.512 dibagi 3.024 dikali dengan 68, 222.857, dapat hasilnya 34.111,429. Dengan per piecesnya yaitu 34.11429 dibagi dengan 15.023, dapat hasilnya 2.270,6. Begitupun dengan produk guling, dapat hasilnya 34.111.429 dengan per pieces 2.847,7. Selanjutnya yaitu anggaran harga pokok produksi. Nah, di sini dalam anggaran pokok produksi ini ada yang harus kita masukin yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya kerja tidak langsung, biaya overhead pabrik. Nah, untuk produk bantal, biaya bahan bakunya yaitu 217.831.429 dan total biaya bahan baku langsung guling yaitu 209.620.000. Dan jumlah bahan baku langsungnya yaitu 427.451.429 rupiah. Nah, untuk biaya tenaga kerja langsungnya yaitu 28.800, dan biaya tenaga kerja tidak langsungnya yaitu 7.200, biaya overhead pabriknya yaitu 94.705.357. Jadi harga pokok produksinya kita bagi dengan unit yang dihasilkan. Nah, di sini dapat unit yang dihasilkan oleh bantal ada 15.023 dan guling 11.978. Maka harga pokok per unit pada produksi bantal yaitu 18.850,22 dan pada produksi guling ada 22.955,93. Selanjutnya yaitu harga pokok penjualan. Nah, pada harga pokok penjualan ini tuh kita memasukkan harga pokok produksi ditambah dengan persediaan barang jadi awal, maka dapat dia tersedia untuk dijual dan dikurang dengan persediaan barang akhir, dapat harga pokok penjualan. Nah, di sini produk bantalnya ada 283.187.107 ditambah dengan persediaan awal 7.500.000, dapat tersedia barang untuk dijualnya 290.684.107 dikurang dengan persediaan akhirnya 1.500.000, maka dapat harga pokok penjualannya yaitu 280.184.107 dan dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi bantal yaitu 15.223, dapatlah harga pokok produksi per unitnya yaitu 18.997. Begitupun dengan produk guling, dapat harga pokok per unitnya yaitu 23.072. Selanjutnya yaitu anggaran laba rugi. Pada anggaran laba rugi ini dapat total penjualan kita tadi yaitu 822.034.286 dan harga pokok produksinya yaitu 558.156.786. Lalu dapatlah laba kotor, ini dikurang bukan ditambah, jadi dapat laba kotor kita yaitu 263.877.500. Lanjut, laba kotor ini dikurang dengan biaya-biaya yang terjadi yaitu di sini ada biaya pemasaran, biaya beli minyak kendaraan yaitu 12 juta, biaya depresiasi 6.837.500, biaya gaji 7.200.000. Terdapat total biaya pemasaran yaitu 26.037.500. Kotor tadi dikurang dengan biaya pemasaran, maka dapat laba bersih sebelum pajak yaitu 237.840.000.
Karena di perusahaan ini dikenakan pajak 22%, maka 22% dari laba tadi dapat 52.324.800. Setelah laba dikurangi pajak, maka dapat laba bersih setelah pajaknya yaitu 195.515.200. Selanjutnya yaitu anggaran penerimaan kas. Nah, untuk anggaran penerimaan kas ini pada bulan Juli ada 133.920, bulan Agustus 135.154.200, dan bulan September 136.348.571, Oktober 137.622.857, bulan November 138.500.857.143, dan Desember 140.091.429, dan totalnya yaitu 822.034.286. Selanjutnya yaitu anggaran pengeluaran kas. Anggaran pengeluaran kas ini tuh ada anggaran yang biaya-biayanya dikeluarkan. Contohnya seperti anggaran biaya pembelian bahan baku, BTKL, BOP, biaya tenaga kerja langsung, biaya pajak. Jadi totalnya 600.279.086. Selanjutnya yaitu anggaran kas. Nah, untuk anggaran kas ini saldo awalnya yang pada bulan Juli yaitu 100 juta, dan penerimaan kas pada bulan Juli ada 133.920.000, dan pengeluaran kas pada bulan Juli ada 100.046.514, maka dapat total kas pada bulan Juli yaitu 133.873.486. Maka kas pada akhir bulan Juli ini menjadi kas awal pada bulan Agustus. Begitupun pada bulan-bulan berikutnya, dan pada bulan Desember kasnya yang tersedia yaitu 321.755.200. Selanjutnya yaitu ini neraca pada bulan Juli, yaitu terdapat kas sebesar 133.873.486. Karena di sini mereka tidak memiliki piutang, maka piutangnya 0, dan persediaan barang jadinya yaitu 11.255.030, dan persediaan bahan bakunya yaitu 2.075.000, maka dapat total aset lancarnya yaitu 147.203.516. Dan di sini ada aset tetapnya yaitu bangunan 180 juta, dikurang dengan akumulasi penyusutan bangunan yaitu 39 juta, ditambah dengan mesin 150 juta, dikurang dengan akumulasi penyusutan mesin 130 juta, dan ditambah dengan biaya peralatan 100.000, dikurang dengan akumulasi penyusutannya 58.000, dan ditambah dengan kendaraan 130 juta, dikurang dengan akumulasi penyusutan kendaraan 46.583.000, maka dapat total aset kita yaitu 391.661.849. Karena mereka tidak memiliki hutang, maka di sini modalnya 391.661.849. Begitupun dengan bulan-bulan berikutnya, dan pada akhir bulan yaitu bulan Desember, mereka memiliki aset sebesar aset kas sebesar 321.755.200, dan persediaan barang jadi 2.103.416, dan persediaan bahan baku 1.050.000. Dapat total aset lancarnya yaitu 324.908.616, dan aset bangunannya 140 dikurang akumulasi penyusutan bangunannya 42.750, dan biaya mesin 150 juta dikurang dengan akumulasi penyusutan mesin 142 juta, tambah dengan peralatan, dan dikurang dengan akumulasi penyusutan peralatan, ditambah dengan kendaraan 130 juta, dikurang dengan akumulasi penyusutan kendaraan 52 juta, maka dapat total aset tetapnya 222.750, dan total aset yang tersedia sekarang pada bulan Desember ini yaitu 547.658.616, dan mereka tidak memiliki utang, jadi modalnya adalah 547.658.616. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon
Dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.